Oke teman-teman, kita sudah siapkan beberapa ini untuk kita pasang di lahan. Kalau bisa lebih banyak lebih baik teman-teman semuanya ya. Oke, coba kita pasang di lahan ya. Sudah ada yang datang alatnya, tapi belum terperangkap. Halo sahabat-sahabat tani semuanya dan pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dengan penyuluh pertanian official dengan Aris Supriyatmoko. Kami masih di kebun cabai kami ya. Ada beberapa hal yang kemarin menjadi permasalahan teman-teman, dengan adanya curah hujan yang tinggi, kemudian berbagai serangan, termasuk yang pertama adalah layu pada tanaman, kemudian busuk batang, kemudian ternyata ada juga serangan lalat buah teman-teman. Ini yang belum kita sampaikan. Jadi pada musim penghujan juga terdapat serangan lalat buah di tempat kami. Untuk itu bagaimana penanganannya untuk kondisi di musim penghujan ini akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sanitasi dan kebersihan lingkungan teman-teman ya. Itu sangat harus kita jaga sekali, yaitu bagaimana agar di musim penghujan ini keadaan tanaman atau keadaan lahan kita tidak begitu basah atau masih bisa airnya cepat untuk mengalir atau hilang. Nah, itu bagaimana caranya kita lakukan, yaitu kita membersihkan selokan, kemudian lebih mendalamkan lagi parit yang ada agar air yang mengalir atau dari air hujan itu lebih cepat hilang, lebih cepat mengalir. Kemudian yang kedua, kemarin tanaman kami agak rimbun, yaitu di sebelah sini ya, agak rimbun. Kemudian kita lakukan itu perempelan tanaman pada di bawah di bawah cabang yang pertama. Kita lakukan perempelan agar apa? Agar kondisi tidak terlalu lembab. Jadi kondisi tidak terlalu lembab sehingga tanaman kita bisa lebih sehat. Kemudian yang berikutnya, dengan dirempel di bawah ini tidak menyulitkan kita dalam melakukan penyemprotan atau pengendalian hama yang lain. Jadi jalan yang di tengah ini bisa lebih enak, tidak terganggu dalam kita membawa tangki untuk menyemprot. Nah, itu kemudian kita bersihkan dan ternyata lebih rapi teman-teman semuanya. Nah, itu yang perlu kita lakukan di musim penghujan seperti ini. Pertama tadi sanitasi dan pembersihan got atau aliran air ini. Kemudian yang menjadi masalah lagi adalah serangan lalat buah teman-teman. Ternyata ada, kita lihat di lahan ternyata ada buah yang rontok. Nah, ini sama dengan pertanyaan beberapa petani saya, bahwa tanaman saya kok pada rontok. Nah, setelah saya lihat di lahan ternyata serangan lalat buah, dan banyak petani yang belum tahu bagaimana cara pengendalian lalat buah. Nah, untuk itu kali ini kita akan melakukan pengendalian lalat buah dengan pemasangan feromon. Bagaimana cara memasang feromon itu? Ayo kita ikuti ya. Oke teman, kita proses membuat ya. Coba kita seperti ini. Usahakan botol air mineral yang seperti ini ya, dan pemotongannya tepat di bagian ini, karena biar mudah nantinya untuk kita balik dan kita pasangkan lagi tanpa menggunakan perekat. Nah, sederhana sekali, mudah. Kita cuman masukkan. Nah, kita sobek dulu sedikit, kita rapikan. Kita rapikan dulu.
Nah, kita balik seperti ini kenapa? Karena ini nanti tempat untuk masuknya lalat jantan di sini. Nah, dengan masuk ke situ, di dalamnya nanti akan kita kasih apa namanya, feromon lalat betina, kemudian masuk lewat lubang ini dan dia sudah tidak bisa keluar lagi karena bentuknya sudah seperti ini, seperti bubu ikan teman-teman semuanya. Kemudian kita butuh kawat ya untuk meletakkan feromon. Kita ukur dulu. Nah, tepatnya di situ kita pasang, kita lubangi saja pakai kawat itu. Nah, kita buat setting aja. Kita kunci. Nah, ini bisa berfungsi untuk menaruh feromon ataupun nanti untuk kita menalikan di ajir pada lahan cabai kita nanti. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Ada kawat di tengah-tengah itu. Ini hanya dikunci saja, asal apa namanya, bisa tidak bergerak lagi. Nah, dalamnya seperti itu. Oke teman-teman, kita tidak jadi menggunakan kapas, kita menggunakan spons saja. Sebenarnya sama saja, cuman ini lebih enak dengan kapas karena nanti kalau ditusukkan di kawat itu tidak mudah rusak. Kita pakai spons aja kecil. Menggunakan kapas juga bisa ya teman-teman, kalau spons terlalu mahal. Nah, itu kita pasang di dalamnya. Kita pasang, kita tancapkan di kawat tadi. Oke, agak sulit. Kita lubangi sedikit. Nah, sudah bisa terpasang ya teman-teman semuanya. Nah, ini tinggal kita berikan petrogenol atau atraktan yang ada di dalamnya. Ini isinya metil eugenol, itu berbentuk larutan kuning, itu untuk mengendalikan lalat buah pada tanaman cabai. Nah, ini kita buka. Petrogenol ini murah teman-teman, tidak sampai 10.000 ya. Wah, 6.000 satu botol kecil ini kira-kira bisa cukup untuk perangkap sekitar 6 sampai 10 buah ya Pak Din ya. Jadi semakin banyak kita pasang sebenarnya semakin bagus karena untuk mempercepat. Cuman isinya yang berkurang. Oh. Jadi ini bisa sekitar 6 sampai 10 teman-teman, untuk 6 sampai 10 botol. Jadi di lahan kita 5 mili. Pemakaiannya semakin awal dipasang semakin bagus, kemudian semakin banyak dipasang itu juga akan semakin cepat mencegah lalat buah, karena lalat buah itu sangat berbahaya, bisa mempengaruhi mengurangi panen sampai 70%, bahkan sampai tidak panen teman-teman. Nah, itu kita ambil ini sedikit saja kok, tidak banyak. Nah, untuk efektifnya mungkin kita besok dalam waktu seminggu atau seminggu lebih sedikit nanti bisa ditetes lagi di
apa namanya, dispon tadi biar baunya tetap bisa mengundang lalat buah, teman-teman. Nah, itu kita ambil sedikit saja. Ini bermasalah. Ini jarumnya pakai bekas enggak apa-apa, cuman buat ngambil ini aja. Nah, udah, kemudian kita berikan ke ini, teteskan. Nah, kita teteskan tidak banyak, teman-teman. Ini sedikit, ini sudah bau, nanti bisa memanggil lalat jantan. Nah, itu ada hitam-hitamnya, ada bekas apa namanya, tinta kayaknya begininya. Kita pasang. Nah, sudah jadi ya, teman-teman. Ini seperti ini, perangkapnya seperti ini. Nanti tinggal kita pasang di ajir di pinggir-pinggir tanaman lahan cabai kita, jangan di tengah. Karena apa? Karena untuk memanggil lalat. Jadi yang di tengah harapannya bisa keluar, kemudian yang di luar bisa ditarik perangkap ke situ, jadi tidak di dalam pertanaman lahan cabai kita. Sudah ada yang datang alatnya, tapi belum terperangkap. Oke, sahabat tani dan sedulur tani semuanya, sekian materi video kita kali ini, yaitu bagaimana cara menanggulangi lalat buah. Jangan lupa, semakin cepat dipasang perangkapnya, semakin bisa atau semakin terhindar dari serangan lalat buah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.